Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TST yang berbahagia, selamat datang di podcast TST KUA Wiro Brajan. Sahabat beramal, kadang kita lupa kalau di dalam harta yang kita miliki ada hak orang lain yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat bukan mengurangi, melainkan menumbuhkan keberkahan dan membersihkan. Di episode kali ini, saya Preti Etika selaku host bersama dengan pembicara kali ini yaitu Bapak Eko Agus Wibowo. Selamat datang Bapak Eko. Selamat siang. Selamat siang ini. Assalamualaikum Pak Eko, sehat? Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita akan menyelami lebih dalam tentang makna zakat, yaitu cahaya harapan bagi mustahik dan pembuka pintu keberkahan bagi muzaki. Langsung mawon nggih Pak Eko nggih. Kita akan membahas makna zakat karena kita sekarang di bulan Ramadan yang akhir-akhir ini Pak. Udah di akhir-akhir tanggal sebelum kita mendekati Idul Fitri. Nah, kalau orang-orang kita membahas ketika Idul Fitri ada zakat fitrah dan zakat mal itu Pak. Nah, sebelum membahas itu mungkin dari Pak Eko sendiri untuk makna zakat itu sendiri bagaimana Pak Eko? Terima kasih sahabat TST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, bahagia, dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan kelancaran untuk menyempurnakan ibadah Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Kaitannya dengan zakat, maka zakat itu artinya kalau kita baca dalam beberapa referensi itu tumbuh atau berkembang. Jadi zakat itu bukan malah mengurangi tapi akan menumbuhkan, akan mengembangkan. Apa yang tumbuh dan berkembang? Ya harta yang kemudian kita keluarkan dari sebagian yang Allah berikan kepada kita itu akan dikembangkan dan ditumbuhkan oleh Allah. Itu bagi harta yang kita. Begitu juga makna yang lain juga akan apa? Akan membersihkan dan mensucikan. Bagi siapa? Ya bagi hartanya dan juga bagi orang yang mengeluarkan. Sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 103 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan juga di dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Nah, itu Mbak Tika kaitannya dengan makna zakat, jadi tidak perlu khawatir. Jadi zakat itu akan menumbuhkan, akan mengembangkan harta yang kemudian Allah berikan kepada kita. Nah, kaitannya di bulan Ramadan ini ada juga zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini kaitannya dengan ya pribadi. Maka Rasulullah SAW juga mewajibkan zakat al-fitri ya, bagi orang yang berpuasa. Lisoimi tuhrotal lisoimi wa tu'matan lil masakin. Ya, jadi untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa, minallagwi warrafas wa tu'matan lil masakin. Jadi untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan kotor dan perbuatan sia-sia, karena kita menyadari betul ya kita selaku manusia ini tidak lepas dari yang namanya khilaf, salah dan lupa. Maka salah satunya ya menyempurnakan ibadah puasa dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, tapi juga perlu diingat zakat fitrah ini bagi mereka yang mampu. Nah, kemudian juga Allah ini luar biasa, Maha Rahman, Maha Rahimnya, biar kita sesama muslim ini kemudian juga saling merasakan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Maka kemudian zakat fitrah itu punya fungsi itu matan lil masakin, memberikan makan kepada orang miskin. Nah, itu Mbak Tika. Iya. Jadi intinya makna zakat itu tidak mengurangi ya Pak, malah menambah. Insya Allah rezeki kita akan menambah. Insya Allah. Tadi juga disebutkan tentang zakat fitrah dengan zakat mal, karena kita sekarang di bulan Ramadan. Kemudian juga Pak Eko menyampaikan bahwa zakat fitrah dengan zakat mal bagi yang mampu Pak. Tidak secara kasarnya tidak semuanya bisa melaksanakan menjadi mustahik, bisa juga beliau menerima, intinya gitu Kemudian ini Pak, tadi sudah disebutkan tentang mana zakat itu tidak mengurangi tetapi bisa menambah rezeki kita. Kemudian kan zakat itu menjadi salah satu dari rukun Islam ya Pak, dan itu sangat penting. Mengapa zakat itu disebut sebagai rukun Islam yang sangat penting?
Nah, ya, karena zakat itu termasuk dari bagian dari rukun Islam, maka sangat penting di dalam agama Islam itu, karena termasuk bagian di rukun Islam itu. Jadi Islam ini tidak berdiri sendiri, dalam arti rukun Islam itu ada syahadat, sholat. Nah, zakat ini bagian dari situ. Jadi tidak terpisahkan. Maka wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu beriringan, tegakkan sholat dan tunaikan zakat. Nah, maka kaitannya dengan ibadah, ada ibadah secara mandiri, ada ibadah secara individual, dan juga ada ibadah yang kemudian sifatnya sosial. Nah, zakat ini kan juga secara individu dan juga kemudian secara sosial, dampaknya bisa dirasakan untuk kemudian kemaslahatan ya umat. Nah, jadi ya memang sangat penting sekali di dalam Islam, karena zakat ini juga untuk apa? Untuk kemudian ya pemberdayaan ekonomi, dan juga untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nah, begitu. Oh iya. Terus ini Pak Eko, zakat itu ada sebuah perkataan ini Pak, bahwa zakat itu bisa membersihkan harta dan jiwa seseorang. Itu maknanya bagaimana Pak? Terima kasih Mbak Tika. Itu ada di dalam surah At-Taubah ayat 103 yang saya bacakan tadi. Jadi membersihkan dan mensucikan jiwa itu ya, membersihkan dari sifat-sifat bakhil, sifat-sifat yang pelit, ya, kemudian menjadi sifat yang dermawan, suka berbagi, dan juga bisa membersihkan dari dosa-dosa kita. Dalam surah Al-A'raf juga disebutkan, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Jadi itu salah satunya adalah ya menjadi dasar kaitannya mengeluarkan zakat. Jadi akan menjadi orang-orang yang beruntung. Gitu. Oke, berarti membersihkan harta ya Pak ya? Ya, harta dan juga membersihkan jiwa. Ya, membersihkan harta dan jiwa. Nah, ini luar biasa makna zakat yang sudah disampaikan oleh Bapak Eko. Kemudian yang terakhir ini Pak, mungkin ada close statement dari Pak Eko nih tentang makna zakat. Karena kan banyak orang kaya, tetapi kayaknya susah sekali nih Pak untuk mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana Pak? Mungkin ada closing statement dari Pak Eko sendiri, monggo. Terima kasih. Jadi kaitannya dengan zakat, maka mari kita keluarkan. Jangan menunggu kemudian harus kaya, punya uang banyak. Kalau memang sudah waktunya dikeluarkan, maka keluarkanlah. Dengan kita mengeluarkan, di situ juga akan membersihkan, mensucikan, dan juga akan menjaga harta kita dari hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana dalam perintahnya juga, khudz min amwalihim, maka ambillah dari harta-harta mereka. Maka kalau kita tidak mau diambil oleh Allah secara paksa, maka harus sekalilah kita keluarkan, dan itu juga akan kembali kepada kita, seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih Pak Eko untuk penjelasannya tentang makna zakat. Ya, sahabat podcast TSTK Wawiro Berajan, tadi sudah disampaikan banyak hal tentang zakat oleh Pak Eko. Zakat bukan hanya sekedar angka atau kewajiban yang menggugurkan rukun Islam. Lebih dari itu, zakat adalah bukti cinta kita kepada Allah dan kasih sayang kita kepada sesama. Ia membersihkan harta yang kita miliki dan mensucikan jiwa kita dari sifat kikir. Mari kita jadikan zakat sebagai gaya hidup, karena dalam harta kita ada hak orang lain yang menanti. Oke, saya host Parete Etika dengan pembicara kali ini yaitu Pak Eko undur diri dari podcast pada episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mari tumbuh dan berkah bersama zakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.